Assalamualaikum saudara-saudaraku. Alhamdulillah atas izin Allah, kita masih diberi waktu, akal, dan senyum. Di channel Abu Kelas, kita belajar hikmah bukan dengan marah, tapi dengan tawa, kecerdikan, dan kisah jenaka Abu Nawas. Dengarkan baik-baik, karena di balik lucunya cerita, tersimpan pelajaran berharga untuk hidupmu. Pagi itu, kota Baghdad belum sepenuhnya terjaga dari kantuk. Matahari baru naik setinggi tombak, tapi istana sudah ramai oleh lalu lalang prajurit, pelayan, dan para pejabat yang bersiap menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Burung-burung beterbangan di halaman istana, sementara air mancur memantulkan cahaya pagi yang tenang. Namun ketenangan itu mendadak pecah. Dari gerbang istana masuk seorang pria bertubuh tambun, berjubah sutra mahal, sorban emas melilit kepalanya, dan cincin batu permata memenuhi hampir setiap jarinya. Dari penampilannya saja, siapapun tahu, ini bukan orang sembarangan. Ia adalah saudagar besar Baghdad, pemilik gudang, kapal dagang, dan unta lebih banyak dari jumlah hari dalam setahun. Akan tetapi wajahnya sama sekali tidak mencerminkan kekayaan. Keningnya berkerut, matanya gelisah, langkahnya tergesa seperti orang yang kehilangan dompet berisi emas. Begitu sampai di balairung utama, ia langsung bersujud di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. "Wahai Raja yang adil, pelindung negeri, dan naungan bagi rakyat," katanya dengan suara bergetar, "aku datang membawa pengaduan yang membuat dadaku sesak dan dompetku menangis." Raja Harun ar-Rasyid, yang sedang duduk di singgasananya, mengangkat tangan memberi isyarat agar semua orang tenang. "Bangkitlah," ujar Raja dengan suara berwibawa. "Katakan apa yang terjadi." Saudagar itu berdiri, menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada penuh keluhan, "Beberapa hari lalu aku menyewa sebuah rumah di Baghdad. Rumah itu megah, luas, dindingnya kokoh, halaman luas, dan dijaga ketat. Aku membayar mahal, sangat mahal, wahai Raja, tapi aku rela, karena aku menginginkan ketenangan." Raja mengangguk pelan. Perdana Menteri yang duduk di samping singgasana ikut mendengarkan dengan wajah datar. Saudagar melanjutkan, "Awalnya aku merasa beruntung. Tidak ada pencuri, tidak ada pengemis berani mendekat, bahkan suara gaduh pun jarang terdengar. Aku pikir, inilah rumah impianku." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Namun kemarin, aku baru tahu kebenaran yang membuat lututku lemas." Raja mencondongkan badan ke depan. "Kebenaran apa?" Saudagar mengangkat wajahnya, lalu berkata lantang, "Rumah yang kusewa itu, ternyata rumah dinas Perdana Menteri Baghdad. Fasilitas kerajaan, milik negara." Balairung istana seketika hening membatu. Beberapa punggawa saling melirik. Para pelayan berhenti bergerak. Dan Perdana Menteri hampir menjatuhkan cawan minumannya. "Apa?" gumamnya pelan. Saudagar itu menunjuk ke arah Perdana Menteri dengan jari gemetar. "Rumah yang mulia, rumah negara. Tapi aku menyewanya seolah rumah biasa." Raja mengerutkan kening. "Siapa yang menyewakan rumah itu kepadamu?" Saudagar menarik napas dalam, lalu menjawab dengan nada campur antara marah dan putus asa. "Seorang pria bernama Abu Nawas." Begitu nama itu terucap, suasana balairung langsung berubah. Ada yang menghela napas, ada yang menahan tawa, ada pula yang menggeleng pelan, seolah berkata dalam hati, "Lagi-lagi Abu Nawas." Raja Harun ar-Rasyid memejamkan mata sejenak. Nama itu bukan asing baginya. Di Baghdad, Abu Nawas dikenal sebagai orang cerdas, jenaka, licik, tapi entah bagaimana selalu lolos dari hukuman. Perdana Menteri bangkit dari duduknya. "Mustahil. Rumah itu dijaga prajurit kerajaan. Bagaimana bisa disewakan?" Saudagar menjawab cepat, "Itulah yang membuatku heran, Yang Mulia. Aku kira semakin aman, semakin mahal. Aku tidak curiga sama sekali." Raja membuka mata, menatap lurus ke depan. "Dan kau yakin benar itu Abu Nawas?" Saudagar mengangguk kuat. "Aku yakin. Dialah yang menerima uang sewanya." Lengkap, tanpa ragu, sambil tersenyum. Beberapa punggawa mulai menunduk, bahunya bergetar menahan tawa. Raja akhirnya berkata dengan suara tegas, "Jika benar demikian, maka ini bukan perkara kecil. Menyewakan fasilitas negara adalah pelanggaran berat." Ia mengangkat tangan dan memberi perintah, "Panggil Abu Nawas ke istana. Sekarang juga." Perdana Menteri menarik napas panjang.
Saudagar mengusap keningnya. Para punggawa bersiap menyaksikan satu hal yang mereka yakini. Akan ada keributan atau tawa besar ketika Abu Nawas tiba. Dan pagi yang awalnya tenang itu pun berubah menjadi awal dari kisah paling konyol yang akan dikenang seluruh Baghdad. Perintah Raja Harun ar-Rasyid menggema di seluruh balairung istana. Panggil Abu Nawas ke istana. Sekarang. 2 orang penjaga segera melangkah cepat keluar. Para punggawa masih berdiri kaku, sebagian menunduk, sebagian lain saling melirik dengan tatapan penuh makna. Mereka tahu, jika urusan sudah menyentuh fasilitas kerajaan, apalagi rumah dinas Perdana Menteri, biasanya hukumannya tidak ringan. Namun nama yang disebut raja bukan nama orang sembarangan. Abu Nawas. Nama itu membuat suasana berubah aneh. Tegang, ya. Tapi juga menimbulkan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Beberapa punggawa bahkan tanpa sadar menarik sudut bibirnya, menahan senyum. Perdana Menteri berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya berusaha tegas, tetapi jelas terlihat ada kegelisahan di matanya. Bagaimana bisa rumah dinasku disewakan tanpa sepengetahuanku? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Sementara itu, saudagar kaya yang mengadu tadi berdiri dengan gelisah. Sesekali ia membetulkan jubahnya, sesekali mengusap keringat di keningnya. Ia datang untuk mencari keadilan, tapi kini ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya mengadu ke istana adalah langkah yang benar? Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari lorong panjang istana. Langkah itu tidak tergesa, tidak pula ragu. Langkah itu terlalu santai untuk seseorang yang dipanggil raja karena tuduhan serius. Beberapa punggawa menoleh bersamaan. Dan benar saja, dari balik pilar marmer, muncullah Abu Nawas. Ia berjalan dengan kepala sedikit tegak, bahu rileks, wajahnya biasa saja, tidak pucat, tidak panik, bahkan tampak seperti orang yang sedang berjalan menuju pasar, bukan ke hadapan raja. Jubahnya sederhana, sedikit lusuh di bagian bawah. Sorbannya tidak terlalu rapi, namun matanya tajam, penuh kecerdikan, dan bibirnya menyimpan senyum tipis yang sulit ditebak, antara polos dan licik. Begitu sampai di tengah balairung, Abu Nawas langsung menunduk hormat. Assalamualaikum, wahai Raja Harun ar-Rasyid, ucapnya tenang. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan kejernihan pikiran pada Yang Mulia. Raja mengangguk pelan, belum berkata apa-apa. Keheningan kembali turun. Abu Nawas menunggu. Ia tidak bertanya kenapa dipanggil. Tidak pula membela diri. Sikapnya justru membuat suasana semakin ganjil. Akhirnya Raja membuka suara. Abu Nawas, kata Raja dengan nada datar, benarkah kau menyewakan rumah dinas Perdana Menteri kepada seorang saudagar? Seluruh balairung menahan napas. Saudagar itu menatap Abu Nawas dengan wajah campur aduk, marah, bingung, dan sedikit berharap. Perdana Menteri menegakkan badan, bersiap mendengar bantahan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Abu Nawas mengangguk ringan. Benar, wahai Raja. Jawaban itu jatuh seperti palu di lantai marmer. Beberapa punggawa refleks mengangkat kepala. Saudagar terbelalak. Perdana Menteri hampir tak percaya dengan pendengarannya. Benar? Ulang Raja. Kali ini alisnya sedikit terangkat. Benar, jawab Abu Nawas mantap. Perdana Menteri tak bisa menahan diri lagi. Abu Nawas, serunya. Itu rumah negara. Rumah dinas. Fasilitas kerajaan. Bukan milik pribadi. Apalagi milikmu. Abu Nawas menoleh pelan ke arah Perdana Menteri, lalu kembali menunduk hormat. Ampun, Yang Mulia Perdana Menteri, katanya tenang. Hambamu tidak pernah mengatakan itu milikku. Perdana Menteri mengernyit. Lalu mengapa kau menyewakannya? Abu Nawas mengangguk lagi, kali ini sedikit lebih dalam. Karena itu rumah negara. Balairung istana mendadak sunyi. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Kalimatnya pendek, jelas, namun membingungkan. Raja menyandarkan tubuhnya ke singgasana. Aku ingin kau menjelaskan, kata Raja perlahan. Karena sejauh ini, pengakuanmu justru memberatkan dirimu sendiri. Abu Nawas tersenyum tipis. Dengan senang hati, wahai Raja. Ia lalu menoleh ke arah saudagar. Bukankah engkau mencari rumah paling aman di Baghdad? Tanyanya santai. Saudagar itu terdiam sejenak, lalu mengangguk ragu. Benar, tapi... Abu Nawas memotong dengan lembut.
Dan bukankah engkau menyukai rumah yang dijaga siang malam? Saudagar mengangguk lagi. Dan bukankah engkau senang tinggal di tempat yang dekat dengan pusat kekuasaan, agar tidak ada orang berani berbuat macam-macam? Saudagar menelan ludah, lalu mengangguk untuk ketiga kalinya. Abu Nawas kembali menghadap raja. Wahai raja, katanya tenang. Jika seseorang mencari rumah paling aman di Baghdad, rumah manakah yang lebih pantas selain rumah dinas Perdana Menteri? Beberapa punggawa mulai terlihat gelisah, bukan karena marah, tapi karena menahan tawa. Perdana Menteri terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Raja belum tertawa, tapi sudut matanya mulai menyempit, tanda ia sedang menahan sesuatu. Namun raja tetap serius. Abu Nawas, katanya, logikamu terdengar rapi, tapi kau sadar ini menyangkut aturan kerajaan. Abu Nawas mengangguk sopan. Sangat sadar, wahai raja. Justru karena itu aku berani melakukannya. Kalimat itu membuat beberapa punggawa saling pandang. Keberanian Abu Nawas bukan main. Raja terdiam cukup lama. Balairung kembali senyap. Semua menunggu. Apakah Abu Nawas akan dijatuhi hukuman, atau justru membuka pintu kelucuan baru? Dan di saat itulah, semua orang mulai menyadari satu hal. Persidangan ini belum mencapai puncaknya. Apa yang diucapkan Abu Nawas barusan hanyalah permulaan. Sementara itu, sang saudagar mulai menggaruk kepalanya pelan. Entah mengapa, semakin lama ia merasa, dirinya lah yang justru paling kebingungan di antara semua orang. Dan kisah ini pun bersiap melangkah ke bab berikutnya. Bab di mana akal Abu Nawas mulai berlari lebih kencang daripada aturan istana. Keheningan menyelimuti balairung istana. Ucapan Abu Nawas barusan masih menggantung di udara, seperti asap tipis yang belum sepenuhnya hilang. Raja Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lama. Tatapan itu bukan tatapan orang murka, melainkan tatapan seorang penguasa yang sedang menimbang. Apakah yang berdiri di hadapannya ini seorang penjahat licik, atau justru seorang cerdik yang terlalu jujur untuk dihukum? Abu Nawas, kata raja akhirnya, kau mengatakan melakukan semua ini dengan sadar. Maka jelaskan sekarang, tanpa berputar-putar. Apa sebenarnya maksudmu? Abu Nawas kembali menunduk hormat. Dengan senang hati, wahai raja. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu memutar badan perlahan, menatap seisi balairung. Para punggawa, para penjaga, Perdana Menteri, dan saudagar kaya, semuanya kini menjadi penonton. Wahai raja, ucap Abu Nawas tenang. Izinkan aku bertanya. Menurut Yang Mulia, apa tugas utama sebuah rumah? Raja sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Tempat tinggal, jawabnya singkat. Benar, sahut Abu Nawas cepat. Dan apa yang paling dicari seseorang dari tempat tinggal? Raja berpikir sejenak. Keamanan. Abu Nawas tersenyum kecil. Persis. Ia lalu menunjuk ke arah saudagar. Saudagar ini datang ke Baghdad dengan harta melimpah. Emasnya banyak, keluarganya berharga. Ia tentu tidak mencari rumah sembarangan. Ia mencari tempat yang paling aman, paling terjaga, dan paling menakutkan bagi pencuri. Saudagar itu mengangguk pelan, meski wajahnya masih bingung. Abu Nawas melanjutkan, suaranya kini sedikit lebih hidup. Lalu aku bertanya dalam hati, rumah siapakah yang paling aman di Baghdad? Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yakin, bukan rumah pedagang, bukan rumah ulama, bahkan bukan rumah bangsawan biasa. Beberapa punggawa mulai menahan napas. Yang paling aman, lanjut Abu Nawas, adalah rumah orang yang jika disentuh sedikit saja, seluruh kerajaan akan bereaksi. Ia menoleh perlahan ke arah Perdana Menteri. Rumah dinas Perdana Menteri. Balairung bergemuruh oleh bisik-bisik tertahan. Perdana Menteri mengangkat alis. Jadi menurutmu, kau sedang memuji rumahku? Abu Nawas tersenyum sopan. Bukan hanya memuji, Yang Mulia. Aku sedang mempromosikannya. Beberapa punggawa refleks menutup mulut, menahan tawa. Raja mengangkat tangan, meminta ketenangan. Lanjutkan. Abu Nawas mengangguk. Rumah dinas Perdana Menteri dijaga prajurit siang malam. Letaknya dekat istana. Setiap orang yang melintas diperiksa. Bahkan burung yang terbang terlalu rendah pun akan dipandangi dengan curiga. Terdengar tawa kecil dari sudut balairung. Jika ada pencuri mendekat, lanjut Abu Nawas, ia akan berpikir 1000 kali. Jika ada penipu datang,
ia akan langsung lupa niatnya. Dan jika ada orang berniat jahat, ia mungkin berubah pikiran lalu pulang menjadi orang baik. Tawa tertahan makin sulit dikendalikan. Saudagar kaya itu tiba-tiba berseru, "Pantas saja aku merasa aman. Aku bahkan tidur nyenyak malam pertama." Abu Nawas menoleh cepat. "Lihat, wahai raja, bukti sudah berbicara." Perdana Menteri berdeham keras. "Tapi itu tetap rumah negara. Kau tidak berhak menawarkannya." Abu Nawas mengangguk setuju. "Benar, Yang Mulia. Aku tidak pernah mengatakan aku berhak." Perdana Menteri semakin bingung. "Lalu atas dasar apa kau melakukannya?" Abu Nawas menjawab dengan nada polos. "Atas dasar kepentingan bersama." "Kepentingan siapa?" tanya raja. Abu Nawas mengangkat satu jari. "Pertama, kepentingan saudagar. Ia mendapat keamanan." Ia mengangkat jari kedua. "Kedua, kepentingan kerajaan. Rumah dinas terbukti bernilai tinggi dan layak dipercaya." Ia mengangkat jari ketiga. "Ketiga." Semua menunggu. Kepentingan Perdana Menteri. Perdana Menteri refleks menunjuk dirinya sendiri. "Aku." "Ya," jawab Abu Nawas ringan. Nama Yang Mulia makin harum. Rumah Yang Mulia dianggap paling aman di Baghdad. Jika rumah Perdana Menteri saja dipercaya orang kaya, maka rakyat kecil akan semakin yakin bahwa negeri ini benar-benar aman. Balairung mendadak sunyi. Logika itu aneh, tapi rapi. Raja mengusap janggutnya perlahan. "Dan jika terjadi sesuatu pada rumah itu?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu. "Mustahil, wahai raja. Karena jika terjadi sesuatu, itu berarti keamanan kerajaan dipertanyakan. Dan aku yakin, Allah menjaga negeri yang dipimpin oleh raja yang adil." Ucapan itu membuat beberapa punggawa mengangguk pelan. Raja menatap Abu Nawas lebih dalam. "Namun tetap saja, kau mengambil peran yang bukan milikmu." Abu Nawas menunduk. "Benar, wahai raja. Tapi hambamu hanya mengambil peran kecil, sebagai perantara." "Perantara apa?" "Perantara antara kebutuhan dan kenyataan." Saudagar itu tiba-tiba menghela napas panjang. "Sekarang aku bingung, wahai raja. Aku datang untuk mengadu, tapi rasanya aku justru mendapat pelajaran." Raja meliriknya. "Pelajaran apa?" "Bahwa aku menyewa rumah, tapi sebenarnya aku menyewa rasa aman." Tawa kecil terdengar lagi. Raja Harun ar-Rasyid akhirnya tersenyum. Belum tertawa, tapi jelas tidak lagi marah. Perdana Menteri menghela napas, antara kesal dan takjub. Sementara Abu Nawas berdiri tenang di tengah balairung, seolah tahu betul bahwa ombak terberat sudah terlewati, dan gelombang berikutnya akan membawa kisah ini menuju arah yang sama sekali tak terduga. Dan semua orang mulai menyadari, logika Abu Nawas belum selesai bekerja. Balairung istana kembali sunyi setelah Abu Nawas menyelesaikan penjelasannya. Semua mata kini tertuju pada satu orang, Perdana Menteri Baghdad. Ia berdiri tegak, namun wajahnya tidak lagi setenang tadi. Dahinya berkerut, bibirnya mengatup rapat, dan tangannya mengepal kecil di balik lengan jubah. Ia sadar, logika Abu Nawas barusan secara halus namun pasti telah menyeret namanya ke pusat perhatian. "Cukup," katanya akhirnya dengan suara berat. "Abu Nawas, kecerdikanmu memang terkenal. Tapi jangan kau kira aku akan diam saja." Ia melangkah maju satu langkah. "Rumah itu adalah rumah dinasku," lanjutnya tegas. "Aku tinggal di sana bersama keluargaku. Itu bukan penginapan, bukan pasar, dan jelas bukan barang sewaan." Beberapa punggawa mengangguk setuju. Abu Nawas mendengarkan dengan hikmat. Ia tidak menyela. Ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan, seolah setiap kata Perdana Menteri adalah kebenaran mutlak. "Engkau telah bertindak seolah-olah rumah itu kosong," lanjut Perdana Menteri. "Seolah-olah aku tidak ada." Abu Nawas menunduk hormat lebih dalam dari sebelumnya. "Ampun, Yang Mulia," katanya lembut. "Justru karena Yang Mulia ada, rumah itu menjadi sangat berharga." Perdana Menteri tertegun. "Apa maksudmu?" tanyanya. Abu Nawas mengangkat kepala perlahan. "Jika rumah itu kosong, siapa yang berani menyewa dengan harga mahal? Tapi karena Yang Mulia tinggal di sana, rumah itu memiliki nilai yang tidak dimiliki rumah lain." Beberapa punggawa mulai menahan tawa lagi. Perdana Menteri menghela napas. "Jadi menurutmu,
Aku ini semacam jaminan keamanan. Abu Nawas tersenyum tipis. Bukan semacam, Yang Mulia. Justru itulah hakikatnya. Balairung mulai bergetar oleh bisik-bisik geli. Perdana Menteri mengangkat tangannya, mencoba menahan emosi. Lalu bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan privasiku? Abu Nawas menjawab cepat namun sopan. Hambamu tidak pernah menyentuh ruang pribadi Yang Mulia. Saudagar hanya menempati bagian luar, halaman depan, dan bangunan tamu. Saudagar itu refleks mengangguk. Benar, wahai Raja. Aku bahkan jarang melihat Perdana Menteri. Tapi aku tahu beliau ada, dan itu sudah cukup membuatku merasa aman. Kalimat itu membuat beberapa punggawa tak tahan lagi. Tawa kecil pecah di sudut Balairung. Perdana Menteri memejamkan mata sejenak. Jadi sekarang, kehadiranku saja sudah disewakan. Abu Nawas mengangguk pelan. Secara tidak langsung, iya. Balairung mendadak riuh oleh tawa yang ditahan. Raja Harun ar-Rasyid menepuk sandaran singgasananya perlahan, berusaha tetap berwibawa, meski senyum sudah jelas terlukis di wajahnya. Abu Nawas, kata Raja, kau ini berbahaya. Dengan kata-katamu, kau bisa membuat orang merasa disanjung sekaligus dirugikan. Abu Nawas membungkuk. Itu karena hambamu hanya berkata apa adanya. Wahai Raja. Perdana Menteri kembali bicara, kali ini dengan nada lebih datar. Baiklah, anggap saja rumah itu aman karena aku. Tapi mengapa kau tidak melaporkannya lebih dulu? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Karena jika aku melapor, kemungkinan besar aku akan dilarang. Dan jika dilarang, saudagar ini akan mencari rumah lain yang belum tentu aman. Saudagar menyahut cepat. Benar. Aku mungkin akan menyewa rumah biasa dan terus hidup dalam ketakutan. Perdana Menteri mendengus pelan. Jadi kau melanggar aturan demi ketenangan orang lain. Abu Nawas mengangguk. Dan demi nama baik kerajaan. Raja menoleh ke arah Perdana Menteri. Apa menurutmu rakyat akan merasa tenang jika rumahmu dianggap paling aman? Perdana Menteri terdiam. Ia tidak segera menjawab. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan. Mungkin. Iya. Abu Nawas langsung menyambar. Lihat, wahai Raja. Bahkan Yang Mulia Perdana Menteri pun mulai mengakui manfaatnya. Balairung meledak oleh tawa. Perdana Menteri menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut. Abu Nawas, kau ini luar biasa. Aku datang dengan niat menegur. Tapi entah bagaimana, aku malah merasa dipuji. Abu Nawas menjawab ringan. Itulah kelebihan rumah Yang Mulia. Bahkan saat tidak disewakan, ia tetap memberi manfaat. Raja kini tidak lagi menahan tawa. Ia tertawa kecil, lalu menghela napas panjang. Baik, aku mulai mengerti arah permainanmu. Namun Raja belum membuat keputusan. Ia tahu, masih ada satu hal yang belum dibuka, uang sewa. Dan semua orang di Balairung sadar, bab berikutnya akan menjadi bab paling menentukan. Bab di mana Abu Nawas harus menjelaskan kemana perginya harta, dan apakah kecerdasannya masih cukup kuat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara itu, Abu Nawas berdiri tenang, seolah sudah menyiapkan jawaban yang bahkan belum terpikirkan oleh siapapun. Tawa di Balairung istana perlahan mereda. Raja Harun ar-Rasyid mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua kembali tenang. Meski wajahnya masih menyisakan senyum, sorot matanya kembali tajam. Ia tahu, ada satu perkara yang belum disentuh, dan justru itulah inti dari segalanya. Raja bersandar sedikit ke depan. Abu Nawas, katanya pelan namun tegas. Semua penjelasanmu menarik. Bahkan Perdana Menteri pun mulai luluh. Tapi ada satu hal yang belum kau jelaskan. Balairung kembali sunyi. Uang sewa itu, lanjut Raja. Kemana perginya? Seolah telah menunggu pertanyaan itu sejak awal, Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Ia tidak langsung menjawab. Ia malah menunduk. Lalu, menggaruk kepalanya perlahan. Gerakan sederhana itu justru membuat suasana makin tegang. Perdana Menteri menyipitkan mata. Saudagar menelan ludah. Para punggawa mencondongkan badan sedikit ke depan. Raja mengulang dengan nada lebih tajam. Jangan berputar-putar, Abu Nawas. Katakan dengan jujur. Abu Nawas akhirnya mengangkat kepala. Wahai Raja, katanya hati-hati. Uang sewa itu, tidak seluruhnya aku simpan. Balairung mulai bergemuruh. Lalu, tanya Raja. Sebagian aku pakai.
Kata-kata itu jatuh seperti batu besar. Perdana Menteri spontan berseru, "Untuk apa?" Beberapa punggawa ikut terkejut. Saudagar menatap Abu Nawas dengan mata membelalak, seolah baru sadar bahwa hartanya telah berpindah tangan. Abu Nawas tetap tenang. "Untuk kepentingan bersama," jawabnya singkat. Raja mengangkat alis. "Jelaskan." Abu Nawas menghela napas, lalu mulai bercerita dengan nada perlahan, seolah sedang menjelaskan sesuatu yang sangat masuk akal. "Wahai Raja, ketika aku menawarkan rumah itu kepada saudagar ini, aku tahu satu hal. Jika aku menyebutnya rumah dinas Perdana Menteri, harganya tidak bisa murah." Saudagar langsung menyahut, "Itu benar. Aku bahkan tidak menawar." Abu Nawas mengangguk, karena yang disewa bukan sekadar bangunan. Yang disewa adalah rasa aman. Raja mengangguk pelan. "Lalu uang itu?" desak Raja. Abu Nawas melanjutkan, "Sebagian uang itu aku gunakan untuk memastikan keamanan tetap terasa." Perdana Menteri mengernyit. "Maksudmu?" "Penjaga tambahan," jawab Abu Nawas ringan. "Lampu penerangan di malam hari. Perbaikan kecil di gerbang. Dan sedikit jamuan untuk para prajurit agar mereka tetap semangat berjaga." Balairung mulai terdengar gumaman. Salah satu punggawa berbisik, "Dia malah memperkuat keamanan." Perdana Menteri terdiam. Ia tahu, apa yang disebut Abu Nawas bukan kebohongan. Raja bertanya lagi, "Dan sisanya?" Abu Nawas kembali menggaruk kepala, kali ini lebih lama. "Sebagian lagi, aku simpan." "Di mana?" tanya Raja. "Di tempat aman," jawab Abu Nawas cepat. Saudagar tak tahan lagi. "Wahai Raja, aku ingin tahu, apakah uangku masih ada?" Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Tentu saja. Bahkan aku berani bersumpah, uang itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih berharga." Semua terdiam. "Lebih berharga dari emas?" tanya Raja. "Ya," jawab Abu Nawas mantap. "Kepercayaan." Balairung kembali senyap. Abu Nawas melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Dengan uang itu, saudagar ini percaya pada keamanan negeri ini. Rakyat percaya pada kepemimpinan Perdana Menteri. Dan dunia luar akan percaya bahwa Baghdad adalah kota yang aman dan teratur." Raja mengusap janggutnya. "Tapi tetap saja," katanya, "kau mengambil uang yang bukan hakmu." Abu Nawas menunduk dalam-dalam. "Jika Yang Mulia menganggap itu kesalahan, hambamu siap menerima hukuman." Kalimat itu membuat semua orang terkejut. Perdana Menteri menatap Abu Nawas lama. "Jadi kau siap dihukum?" "Siap," jawab Abu Nawas tenang. "Namun izinkan aku bertanya satu hal sebelum keputusan dijatuhkan." Raja mengangguk. "Katakan." Abu Nawas menoleh ke arah saudagar. "Apakah engkau menyesal menyewa rumah itu?" Saudagar berpikir sejenak, lalu menggeleng pelan. "Tidak. Aku aman. Keluargaku tenang. Bahkan aku merasa lebih dihormati." Abu Nawas lalu menoleh ke Perdana Menteri. "Apakah nama Yang Mulia menjadi buruk karena kejadian ini?" Perdana Menteri menghela napas. "Tidak. Justru, aku mendengar banyak orang memuji keamanan rumah dinasku." Abu Nawas akhirnya menghadap Raja. "Jika tidak ada yang dirugikan, bahkan semua diuntungkan, apakah uang itu benar-benar hilang?" Balairung istana kembali dipenuhi keheningan aneh. Hening yang bukan karena marah, melainkan karena logika itu sulit dipatahkan. Raja Harun ar-Rasyid terdiam cukup lama. Lalu, perlahan, ia tertawa kecil. Bukan tawa keras, tapi tawa yang menandakan satu hal. Keputusan sudah dekat. Dan Abu Nawas tahu, bab berikutnya akan menjadi penentu. Apakah ia akan dihukum sebagai pelanggar aturan, atau dikenang sebagai orang yang berhasil mengubah masalah menjadi pelajaran berharga. Sementara itu, sang saudagar hanya bisa menggaruk kepalanya sendiri, bergumam pelan. "Seumur hidup berdagang, baru kali ini aku bingung. Apakah aku ini korban? Atau justru pelanggan paling beruntung di Baghdad?" Tawa kecil Raja Harun ar-Rasyid perlahan mereda. Balairung istana kembali hening, namun kali ini keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi tegang, bukan pula penuh curiga. Keheningan itu seperti udara sebelum hujan, menunggu sesuatu yang besar jatuh dari langit. Raja berdiri dari singgasananya. Para punggawa spontan menunduk. Perdana Menteri meluruskan sikap. Saudagar kaya menahan napas.
Raja melangkah perlahan, mendekati Abu Nawas yang masih berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Wajah Abu Nawas tenang, tak tampak ketakutan, tak pula terlalu percaya diri. Ia hanya berdiri seperti orang yang telah menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah. Abu Nawas, kata raja akhirnya, suaranya bergema di seluruh balairung. Jika orang lain melakukan apa yang kau lakukan hari ini, sudah lama ia dipenjara. Para punggawa mengangguk setuju. Tapi, lanjut raja, kau ini bukan orang lain. Beberapa orang mulai saling melirik. Raja berhenti tepat di depan Abu Nawas. Kau melanggar aturan, itu benar. Tapi anehnya, pelanggaranmu tidak menimbulkan kerugian. Justru sebaliknya. Raja menoleh ke arah saudagar. Engkau merasa dirugikan. Saudagar cepat-cepat menggeleng. Tidak, wahai raja. Aku merasa aman. Raja lalu menoleh ke Perdana Menteri. Dan engkau? Perdana Menteri menarik napas panjang. Aku kesal, tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa kepercayaan rakyat terhadap keamanan rumah dinas meningkat. Raja tersenyum tipis. Ia kembali menatap Abu Nawas. Kau tahu apa yang paling membuatku heran? Abu Nawas menggeleng pelan. Apa itu, wahai raja? Kau berani bermain di antara aturan dan akal sehat, tanpa menjatuhkan siapapun. Balairung sunyi. Kata-kata itu terasa berat sekaligus jujur. Raja kembali berjalan ke singgasananya, lalu duduk perlahan. Biasanya, lanjut raja, orang pintar menggunakan kecerdasannya untuk menipu. Orang licik menggunakan kelicikannya untuk merugikan. Tapi kau, Abu Nawas. Raja berhenti sejenak, lalu tertawa keras. Kau menggunakan kecerdikanmu untuk membuat semua orang merasa diuntungkan, bahkan saat mereka sedang marah. Tawa raja menggema. Para punggawa tak bisa menahan diri lagi. Perdana Menteri tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Saudagar kaya ikut tertawa, meski wajahnya masih penuh kebingungan. Raja mengangkat tangan. Cukup. Sekarang dengarkan keputusanku. Balairung kembali sunyi. Abu Nawas, kata raja tegas. Aku tidak akan menghukummu. Saudagar terbelalak. Perdana Menteri terdiam. Abu Nawas menunduk lebih dalam. Namun, lanjut raja, aku juga tidak bisa membiarkan aturan diinjak-injak begitu saja. Abu Nawas mengangguk. Hamba memahami, wahai raja. Raja tersenyum lebar. Karena itu, aku akan melakukan hal yang lebih mendidik. Ia menepuk tangan. Seorang pelayan istana datang membawa sekantong dinar yang cukup berat, hingga terdengar bunyi logam saling berbenturan. Raja menunjuk kantong itu. Ini hadiah untukmu, Abu Nawas. Balairung sontak gempar. Hadiah? Bisik para punggawa. Perdana Menteri mengangkat alis tinggi. Wahai raja. Raja tertawa lagi. Tenang. Hadiah ini bukan karena pelanggarannya, tapi karena pelajarannya. Raja menatap Abu Nawas. Kau telah membuktikan satu hal, bahwa keamanan negeri ini bukan sekadar tembok dan prajurit, tapi juga kepercayaan. Abu Nawas menerima kantong dinar itu dengan dua tangan, lalu bersujud. Terima kasih, wahai raja. Hamba tidak menyangka. Raja mengangguk. Gunakan hadiah itu dengan bijak. Abu Nawas tersenyum. Insya Allah. Perdana Menteri akhirnya ikut bicara. Abu Nawas, katanya sambil tertawa kecil. Lain kali jika kau ingin menyewakan rumah dinasku, setidaknya beritahu aku lebih dulu. Abu Nawas menoleh cepat. Siap, Yang Mulia. Lalu ia menambahkan dengan wajah polos. Namun, apakah harga sewanya boleh dinaikkan? Balairung istana meledak oleh tawa. Raja tertawa paling keras. Pergilah, Abu Nawas, sebelum kau menyewakan seluruh istana ini. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berjalan pergi dengan langkah ringan. Saudagar kaya memandang Abu Nawas yang berlalu sambil menggaruk kepalanya. Seumur hidup berdagang, gumamnya. Baru kali ini aku melihat orang mendapat hadiah karena menyewakan rumah orang lain. Perdana Menteri tertawa. Dan baru kali ini aku sadar, rumah dinasku ternyata aset paling berharga di Baghdad. Raja Harun ar-Rasyid tersenyum puas. Hari itu, istana tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menyimpan sebuah kisah yang kelak akan diceritakan turun-temurun. Kisah tentang seorang bernama Abu Nawas.
yang mengubah potensi hukuman menjadi hadiah, dan kemarahan menjadi tawa. Setelah Abu Nawas meninggalkan istana, Balairung kembali tenang. Namun ketenangan itu bukan lagi ketenangan yang kaku dan menegangkan. Ia berubah menjadi keheningan yang hangat, sisa-sisa tawa yang masih menggantung di udara. Raja Harun ar-Rasyid menyandarkan tubuhnya di singgasana. Wajahnya terlihat puas, bukan karena perkara telah selesai, melainkan karena satu pelajaran penting baru saja dipahami bersama. Kadang, ujar raja perlahan kepada para punggawa, aturan memang harus ditegakkan. Tapi lebih penting lagi, akal sehat harus dipahami. Para menteri mengangguk. Perdana Menteri tersenyum sambil menghela napas panjang. Jika semua orang berpikir seperti Abu Nawas, katanya setengah bercanda, aku mungkin sering kesal, tapi negeri ini akan penuh tawa. Raja tertawa kecil, dan tawa itu tanda negeri ini masih hidup. Sementara itu, di luar istana, Abu Nawas berjalan menyusuri lorong Baghdad dengan langkah ringan. Kantong dinar di tangannya tidak membuatnya sombong. Justru ia tersenyum kecil, seperti seseorang yang baru saja lolos dari hujan besar tanpa basah. Beberapa orang mengenalinya. Wahai Abu Nawas, seru seorang pedagang. Kami dengar kau dipanggil ke istana. Apakah kau dihukum? Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menjawab santai. Tidak. Lalu, aku malah diberi hadiah. Orang-orang terbelalak. Karena apa? Abu Nawas tertawa kecil. Karena aku menyewakan rumah yang tidak kumiliki. Orang-orang terdiam, lalu tertawa bersama. Disitulah letak keunikan Abu Nawas. Ia tidak mengajarkan dengan ceramah panjang. Ia tidak menggurui dengan kata-kata tinggi. Ia mengajarkan dengan kejadian, dengan logika sederhana yang dibungkus tawa. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa akal bisa kaku. Aturan tanpa kebijaksanaan bisa menyesakan. Dan kecerdikan tanpa niat baik hanya akan melahirkan kerusakan. Namun jika ketiganya bertemu, akal, aturan, dan niat baik, maka masalah sebesar apapun bisa berubah menjadi pelajaran. Di Baghdad hari itu, orang-orang tidak hanya membicarakan keputusan raja. Mereka membicarakan satu hal lain yang lebih penting. Bagaimana Abu Nawas membuat istana tertawa tanpa merendahkan siapapun. Dan dari kisah itu, lahirlah satu hikmah sederhana. Kadang, untuk menyelesaikan masalah, bukan kemarahan yang dibutuhkan, melainkan senyum dan pikiran yang jernih. Narator Abu Klas, closing. Saudara-saudaraku, hidup ini penuh aturan, tapi juga penuh ujian akal. Belajarlah dari Abu Nawas. Jangan tergesa menghukum. Jangan pula cepat menghakimi. Karena bisa jadi, di balik kesalahan, tersimpan niat baik dan hikmah yang tak terduga. Dan kisah Abu Nawas pun berakhir, bukan dengan hukuman, melainkan dengan tawa yang mengajarkan kebijaksanaan.